Dan saudara, informasi terkait dengan pencarian korban pesawat jatuh ATR 500 di Pangkep. Kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gufron Lamataha. Selamat siang Gufron. Gufron, bagaimana informasi terbaru soal evakuasi dua jenazah yang telah ditemukan? Apakah saat ini sudah mulai dilakukan dan bagaimana cuaca di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Tentu saja proses evakuasi ini terus saja berjalan pada hingga hari ini, walaupun memang kondisi cuaca di sekitar posko Bulu Saraung, kaki gunung Bulu Saraung, dan juga tentunya di puncak Gunung Bulu Saraung sejak malam tadi ini hujan hingga hari ini juga masih diikuti dengan angin kencang dan juga kabut tebal yang menyelimuti kawasan Gunung Bulu Saraung. Tentu saja untuk proses evakuasi dua jenazah ini tentunya dipercepat. Ini dibuktikan dengan beberapa hari yang lalu selalu saja dibentuk tim yang memang naik dan juga diinstruksikan mempunyai goals ataupun juga mempunyai visi, yaitu untuk evakuasi. Seperti yang dilakukan memang tadi pagi ada 5 tim. Maksud kami ada 7 tim gitu ya yang menuju ke puncak Bulu Saraung, terus kemudian 2 timnya ini fokus untuk evakuasi, sementara 5 timnya ini fokus untuk melakukan serpihan pencarian pesawat dan juga korban-korban lainnya yang hingga saat ini belum ditemukan. Untuk skema evakuasi hingga saat ini masih menunggu kondisi cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung ini membaik, karena memang skema opsi untuk evakuasi jalur darat itu selalu ada, namun beberapa hari belakangan ini faktor cuaca sehingga opsi ini selalu dibatalkan karena memang sangat berisiko tinggi. Selain itu juga kondisi cuaca dan hujan lebat yang terjadi beberapa hari ini membuat topografi dan juga kondisi Gunung Bulu Saraung ini menjadi licin, apalagi medannya yang sangat terjal ini menjadi kondisi dan juga faktor utama tim yang bergerak selalu hati-hati. Namun untuk hari ini diinstruksikan hingga beberapa jam ke depan gitu ya, para pendaki ini diinstruksikan untuk siap menginap di Gunung Bulu Saraung begitu ya. Jika beberapa hari kemarin pilihannya adalah ketika naik pagi kemudian sebelum malam harus sudah turun, maka berbeda dengan opsi-opsi sekarang ini yang telah diinstruksikan oleh tim Dalton dan juga tadi dipimpin oleh TNI, Basarnas, dan kepolisian, menginstruksikan bahwa mereka harus siap untuk menginap di Gunung Bulu Saraung karena menunggu cuaca bagus sebaiknya harus memang sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Untuk dua jenazah ataupun juga dua korban ini memang posisinya agak berbeda, satunya berada di kedalaman ataupun juga berjarak kurang lebih 400 hingga 500 meter dari puncak, sementara yang satunya lagi ini berada di berjarak kurang lebih 300 meter seperti itu, sehingga skema untuk evakuasinya ini bisa jadi berbeda. Sejauh ini update yang kami terima untuk korban yang pertama yang ditemukan di hari kedua ini telah menuju lereng gunung seperti itu ya, sementara korban yang ditemukan kemarin atau korban kedua ini justru sementara ditarik gitu untuk berada naik ke puncak gunung. Opsinya nanti akan keluar di 2 jalur berbeda jikalau memang hingga saat ini kondisi cuaca tidak memungkinkan. Untuk korban yang pertama yang sudah berada di lereng itu nantinya akan dievakuasi ke ladang terdekat ataupun juga daratan yang memiliki tempat yang luas begitu ya untuk bisa menjadi tempat evakuasi tim titik SAR, dan juga itu opsinya berada di Kampung Baru ataupun juga Kampung Lampeso yang berada di Kabupaten Maros. Sementara untuk korban yang ditemukan kemarin atau korban kedua, jikalau memang berhasil dibawa ke puncak, maka jalur evakuasinya akan mengikuti jalur pendaki reguler, yaitu nanti akan terus ke pos 9 hingga ke pos 1 melewati posko tempat saya melaporkan saat ini. Namun untuk pergerakan yang dapat kami sampaikan hanya sampai seperti itu, dan juga memang kondisi cuaca ini tidak membuat tim SAR kemudian berhenti. Menurut obrolan kami dengan tim yang baru turun, mereka mengatakan tim SAR ini terus bergerak walaupun memang kondisi medan terjal ini sangat berisiko tinggi, kemudian cuaca hujan juga yang mengganggu pandangan, kabut, dan juga membuat jalan licin. Reza.
Iya, artinya ada dua korban nantinya akan dilakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Yang pertama nantinya akan dibawa hingga ke Kampung Maros, lalu yang kedua tempat hingga di posko. Apakah memang informasi yang Anda peroleh saat ini sejauh mana upaya itu telah dilakukan? Apakah memang ada baik dari korban pertama dan juga korban kedua yang ditemukan sudah mulai melangkah untuk proses evakuasi atau seperti apa di sana? Ya, betul sekali. Untuk evakuasi sejauh ini terus saja dilakukan dan juga memang kendala cuaca ini bukan hari ini saja begitu ya ditanyakan perkembangannya karena memang beberapa hari terakhir tim SAR Basarnas yang ada di sini juga selalu melakukan koordinasi dengan BMKG wilayah 4 Sulawesi Selatan mengenai perakiraan cuaca yang berada di Gunung Bulu Saraung. Selain itu juga modifikasi cuaca ini juga akan terus dilakukan untuk bisa mengurai ataupun juga bisa mempercepat kelembaban udara begitu ya. Ya. Tetapi menurut rencana yang dilakukan seharusnya ini bisa dilakukan modifikasi cuaca pada jam 4 subuh tadi. Namun seperti yang kita ketahui kondisi cuaca hujan deras dan angin kencang, bahkan hujan deras sekarang saja baru saja turun disertai angin kencang ini sudah terjadi sejak malam tadi. Sehingga dikhawatirkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca jam 4 subuh tadi ini dibatalkan begitu mengingat kondisi pesawat juga tidak bisa menaburi garam di sekitar Gunung Bulu Saraung jika kondisi cuaca masih seperti ini. Selanjutnya memang kalau berhasil dievakuasi ke kampung terdekat yang ada di Maros ataupun juga Kampung Baru dan juga Kampung Lampeso seperti yang saya sebutkan tadi, tim SAR ini sudah berada di sana. Artinya posko backup dan juga beberapa puluh tim SAR ini sudah berada di sana dan juga sudah standby. Jikalau memang skema ini terjadi, proses evakuasi akan berjalan begitu cepat karena tim SAR sudah siap sedia begitu ya menerima jenazah ataupun juga korban yang dibawa turun oleh tim dari Gunung Bulu Saraung, Reza. Ya, Gufron, dari gambar yang kami peroleh, baik itu dari Dismenat maupun dari Basarnas, begitu berat proses evakuasi dilakukan karena memang selain juga letak jatuhnya pesawat ini cukup jauh dan juga kondisi cuaca yang juga tidak menentu di sana yang menjadi kendala proses evakuasi. Walaupun demikian juga proses evakuasi hingga siang ini juga masih berlangsung. Ada sejumlah personel juga disiagakan baik itu di kampung terdekat seperti yang disampaikan tadi dan juga di posko tempat Anda melaporkan saat ini. Sampai sejauh ini informasi yang Anda peroleh apakah memang ada temuan-temuan baru lagi yang diterima dari tim SAR di sana atau seperti apa, Gufran? Ya, Reza dan juga saudara, untuk temuan baru hingga saat ini belum dikonfirmasi. Sejauh ini memang baru 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang berhasil ditemukan begitu ya. Sejauh ini apakah terdapat temuan baru ini belum ada. Yang menjadi titik fokus oleh tim saat ini adalah evakuasi ini terus yang selalu ditekankan. Bahkan tim sendiri atau tim Basarnas gabungan sendiri harus membentuk tim pendaki khusus yang memang visi-misinya adalah untuk melakukan evakuasi segera. Selain itu juga, selain evakuasi, titik pencarian dari serpihan-serpihan pesawat inilah juga yang menjadi titik fokus dan juga pencarian radius hingga 3 km seperti itu untuk bisa menemukan korban-korban baru, Reza. Ya, radius 3 km apakah diperluas hingga siang ini? Mengingat juga ini sudah beberapa hari sejak jatuhnya pesawat ATR 42500. Gufran. Ya, baik Reza, betul sekali. Kalau kita lihat juga perkembangan dan juga persiapan tim SAR sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kendala cuaca ini menjadi faktor utama yang selalu membuat tim SAR harus menunda evakuasi begitu ya, ataupun juga jalannya evakuasi ini kemudian berjalan dengan lambat. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir, tim SAR itu sebenarnya sudah ada beberapa orang gitu ya yang menginap di puncak Gunung Bulu Saraung dan siap untuk menarik begitu ya, menarik kantong jenazah ini jika memang kantong jenazahnya berada di lereng ataupun jauh dari puncak Gunung Bulu Saraung. Tapi update terbaru kemarin ini menjadi kendala karena pada saat dieksekusi untuk ditarik tim monitoringnya dari lereng Gunung Bulu Saraung ini kemudian menjadi hambatan karena tiba-tiba kabut berada di
Bulu Saraung, dan ini mengganggu pandangan para tim dan juga visibilitas menurun. Hingga tadi juga mereka menjelaskan dan juga mendeskripsikan visibilitas yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung itu jika berjarak 3 hingga 5 meter begitu, itu sudah tidak bisa melihat satu sama lain, sehingga ini menjadi konsentrasi dan juga faktor utama kenapa hingga saat ini masih berjalan lambat. Namun hingga saat ini juga mereka akan terus melakukannya dengan cepat, aman, dan tentunya memperhatikan kondisi prima tim yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung, Reza. Iya, Gufran, kita juga berharap bahwa selain cuaca yang tidak menentu, modifikasi cuaca juga telah dilakukan. Lalu kondisi tim Basarnas, kita juga tim SAR tepatnya, kita juga berharap bahwa dalam kondisi prima untuk melakukan proses evakuasi yang hingga sore ini juga masih terus dilakukan di sana. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Gufran Lamatah melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan saudara, seperti Anda saksikan, ini adalah visual yang kami sampaikan kepada Anda dari Basarnas, bahwa menurut keterangan dari jurnalis Kompas TV yang tadi melaporkan, upaya pencarian terus dilakukan dan fokus untuk evakuasi 2 jenazah, baik itu korban pertama yang ditemukan dan juga korban kedua. Dan modifikasi cuaca juga telah dilakukan, saudara. Kami masih terus memperbarui informasi kepada Anda terkait dengan operasi SAR korban kecelakaan pesawat ATR 42500.